Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran kelima. Nah anak-anak, mari kita amati benda gas lebih dekat ya. Kita akan mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, mari kita lakukan percobaan berikut ya anak-anak. Nah, percobaan 1 mengetahui sifat benda gas. Kita akan melakukannya dengan alat dan bahan. Yang pertama, kantong plastik bening. Lalu yang kedua, balon. Langkah-langkah percobaannya, kita tiupkan balon sampai mengembang. Kemudian ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Kita lengkapi tabel berikut dan kita beri tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Nah, nama benda. Bentuknya berubah sesuai wadah. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Nah, di sini kita akan melihat benda yang memiliki sifat udara yang bisa kita amati. Contohnya, kita membuat nama bendanya adalah asap. Apakah asap bentuknya berubah sesuai wadah? Nah, jika iya, kita beri centang. Jika tidak, kita beri tanda strip ya anak-anak. Nah, biasanya benda apa ya yang bentuknya berubah sesuai wadahnya? Ya, benda yang bersifat cair. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat apa saja? Nah, kemudian dalam percobaan kedua, kita lakukan secara berkelompok. Alat dan bahannya, ada benang secukupnya, lalu balon 2 buah, kemudian sebatang lidi atau kayu tipis. Nah, untuk saat ini kita dapat melakukannya di rumah ya bersama orang tua. Nah, percobaan yang kita lakukan antara percobaan 1 dan percobaan 2, yang mana akan kita lakukan? Nah, mari simak terus sampai tugas yang diberikan oleh gurumu ya nak. Nah, langkah-langkah percobaannya pada percobaan kedua ini, kita tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Kemudian kita tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apa yang terjadi? Nah, bisa Anda lihat pada gambar berikut. 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Kemudian 1 buah balonnya kita kempiskan. Maka akan terjadi perubahan seperti pada gambar. Lalu apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tuliskanlah jawabanmu. Kemudian simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat seperti apa anak-anak? Nah, setelah kamu melakukan percobaan dan mengetahui sifat benda gas, apa yang kamu ketahui tentang benda gas, mari tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan perhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya ya anak-anak. Nah, nanti gurumu akan menunjukkan beberapa sifat benda gas supaya anak-anak ibu bisa memahaminya.
kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun anak-anak. Nah, di sini ada contohnya. 1 mendatar dan 1 menurun. 1 mendatar, pertanyaannya adalah wadah tempat minum. Maka jawabannya adalah cangkir. Lalu 1 menurun, wujud dari minyak adalah cair. Maka dibuat seperti ini anak-anak. Itu adalah cara membuat. Nah, teka-teki silang. Setelah melakukan percobaan kedua bersama-sama, percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa anak-anak. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, jadi anak-anak, pada percobaan kedua, kita tahu bahwasannya benda gas itu juga mempunyai massa. Seperti tadi, kita letuskan balon yang sebelahnya lagi, maka dia akan kempis sehingga beratnya menjadi ringan ya anak-anak. Nah, untuk sifat benda gas sendiri, itu artinya benda gas memiliki massa. Nah, ciri-ciri benda gas yang baik dari bentuknya dan volumenya berarti dia terdapat di segala tempat. Kemudian dia mengisi seluruh ruangan yang ditempati dan menekan ke segala arah. Gerakan antar partikelnya bebas dan memiliki massa atau berat. Itu adalah sifat benda gas. Nah, untuk itu anak-anak ibu, kita harus bisa mengenal apa saja sifat benda gas dan kita akan memasuki pada sifat benda gas mempunyai massa. Jadi untuk mengenai massa ini kita harus mengenal alat-alat dulu. Nah, alat-alat yang pertama kita kenal adalah alat penimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama timbangan beras. Nah, anak-anak ibu bisa melihat timbangan beras ya. Timbangan beras ada pada gambar berikut. Ya, timbangan ini berfungsi untuk menimbang beras berkarung-karung. Lalu yang kedua ada timbangan badan. Nah, timbangan badan itu seperti ini. Apakah anak-anak ibu pernah melihatnya? Nanti kita bisa menginjakkan kaki kita ke atasnya. Lalu timbangan kue. Nah, timbangan kue ini ada jarum juga di tengah-tengahnya. Kita bisa meletakkan kue di atasnya. Lalu ada timbangan gantung. Timbangan gantung ini seperti ayunan ya. Nah, nanti timbangan gantung ini bisa menimbang berat badan bayi misalnya. Lalu timbangan warung. Nah, jika anak ibu pernah ke warung dan melihat timbangan seperti ini, kita bisa menimbang cabai, bawang, dan macam-macam kebutuhan sehari-hari yang dijual di warung anak-anak. Lalu neraca. Nah, jika kita ingin menimbang dengan neraca, kita harus menggunakan timbangan seperti ini ya anak-anak. Pernahkah kamu melihat alat-alat itu? Coba kita diskusikan saat ini ya penggunaan alat-alatnya. Nah, perhatikan juga satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, ini adalah contoh alat-alat yaitu timbangan kue tadi ya bentuknya. Tapi timbangan ini juga bisa digunakan untuk buah-buahan ya anak-anak. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, satuan berat pada alat ukur berat adalah kilogram. Nah, ingat ya anak-anak, satuannya adalah kilogram. Jika pada timbangan ini menunjukkan jarumnya ke angka atau bilangan 4, berarti buah labunya ukurannya adalah 4 kg anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut.
Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, di sini kita akan mencocokkan alat apa saja yang digunakan untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, tadi untuk neraca ini ya nak, adalah kegunaannya untuk menimbang emas, perhiasan, dan lain-lain. Nah, untuk mengerjakan ini, anak-anak ibu bisa memperhatikan gambarnya. Contoh yang pertama ada gambar bayi. Kira-kira alat penimbangnya yang mana ya? Ya, ada di terakhir ini. Jadi anak-anak ibu nanti buatkan garis dari bayi ini sampai ke pasangannya. Nah, setelah itu kita akan mencoba melakukan hal berikut. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG? LPG kepanjangan dari Liquefied Petroleum Gas. Nah, LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis anak-anak. Nah, jadi penggunaan LPG ini sangat praktis ya. Apakah anak-anak ibu pernah melihat ibu atau mamanya memasak di rumah? Nah, ketika mamamu memasak di rumah, mamamu menggunakan gas LPG untuk kompor gas yang digunakan. Nah, itu lebih mudah dan lebih praktis anak-anak dibandingkan dengan kompor minyak atau yang menggunakan kayu bakar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara membaca timbangan. Mari bantu Lani membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Contoh yang pertama ada timbangan ini, jarumnya menunjukkan ke 5 kg lebih sedikit. Nah, jika lebih sedikit ini berarti dia berapa kilo ya anak-anak? Nah, mari kita kaji dari berikut. 0 sampai ke 1 kg ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pembatasnya. Artinya, jika dia 0 sampai dikal 3 ini berarti dia 0,5 kg. Benar tidak anak-anak? Nah, tapi jika dia ada di jarum ke sini artinya dia ada 5,2 kg. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya anak-anak? Dari 0 ke sini berarti 0,2. Ditambah di sini 0,4, lalu ditambah di sini 0,6, lalu tambah sini 0,8, lalu ditambah ke 1 menjadi 1 kg. Nah, biasanya anak-anak pada timbangan ini syaratnya adalah 1, 1, dan 1. Jadi ada dari 0 sampai 1 ini ada 10 nantinya yang akan kita lihat tandanya. Artinya setiap 1 lewat dari 0 ini adalah 1 ons. Tapi kalau seperti ini anak-anak, nah artinya dia adalah kurang dari kilogram. Nah, 0,2 kilogram artinya sama dengan 1 ons. Berarti jika jarumnya sampai ke sini artinya dia baru hitungannya ons. Nah, 1 ons, 2
ons, 3 ons, 4 ons, 5 ons. Nah, anak-anak, ingat ya, karena ini hanya 5, makanya kita dalam 0 ke sini jaraknya 0,2. Nah, ini 0,2, 0,2, 0,2 kilogram. Nah, untuk itu, jika anak-anak ibu melihat di sini ada ke jarum panjangnya ke 5 lebih sedikit, artinya 5,2 kilogram. Bagaimana dengan yang kedua gambarnya? Ya, lihat ada ke jarum panjang 4. Lalu ke sini berarti 4,2 kilogram. Lalu ditambah di sini 4,4 kilogram. Nah, tepat di jarum ini artinya 4,6 kilogram. Ya, anak-anak. Maka anak-anak ibu bisa. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya ya. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, ini adalah contoh asap pada kebakaran anak-anak. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Mari kita baca berita berikut ya. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Gunung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Nah, kamu telah membaca cerita tersebut. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Lalu mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurai kebakaran hutan selain dengan gotong royong anak-anak? Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, dalam bergotong royong di sini tidak harus tentang kebakaran ya anak-anak, bisa tentang kerjasamamu membersihkan selokan dan lainnya. Nah, apa pendapatmu tentang pertanyaan di bawah ini? Berikan centang di kolom yang tersedia. Yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Maka kamu setuju? Jika setuju, beri tanda centang anak-anak. Jika tidak setuju, maka centang dia tidak setuju. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada pembelajaran ini adalah orang tua memperkenalkan alat yang digunakan untuk menimbang yang ada di rumah. Kegiatan lainnya adalah mengamati kelebihan dan kekurangan menggunakan bahan bakar gas dibandingkan kayu bakar. Nah, anak-anak, jika anak-anak ibu masih ragu dalam menimbang atau cara mengukur timbangan, maka anak-anak ibu bisa bertanya pada gurumu ya. Nah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.